Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Istiana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ketentuan umum waris KUH Perdata. Hukum waris KUH Perdata itu diatur mulai dari pasal 830 KUH Perdata. Silakan kalian ambil PW kalian dan bisa langsung buka pasal 830 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan pewarisan itu terjadi karena adanya kematian. Ya, kita baru bisa membicarakan perihal waris ketika ada orang yang meninggal dunia. Sehingga muncullah dua pihak, yaitu pewaris dan ahli waris. Lalu bagaimana suatu ketika ada keluarga yang mengalami kecelakaan dan meninggal bersamaan? Ini bagaimana pewarisannya? Kalian bisa lihat di 831 KUH Perdata kalian. Ini menyebutkan bahwa ketika adanya kematian bersamaan itu dalam waktu yang bersamaan, ini tidak akan ada yang namanya perpindahan harta di antara yang bersama-sama meninggal dunia. Kita kembali berkaitan dengan pewaris dan ahli waris ini tadi. Lalu ketika di sini pewaris dan ahli waris itu bagaimana? 832 menyebutkan keluarga yang sedara atau suami istri itu merupakan ahli waris dari si pewaris. Ini yang dimaksud dengan pewarisan menurut undang-undang. Namun ketika keluarga yang sedara atau suami atau istri yang masih hidup itu tidak ada sama sekali, harta warisan itu tadi akan diurus oleh negara. Negara ini lembaganya kita akan mengenal Balai Harta Peninggalan. Paham ya? 830 adalah dasar hukum pewarisan berdasarkan KUH Perdata. Dia harus ada kematian, barulah waris itu terbuka. Akibat adanya pewarisan ini tadi, ada muncul pihak yang namanya pewaris dan ahli waris. Siapa yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang? Kalian lihat di 832 KUH Perdata, yaitu adalah keluarga yang sedara, suami atau istri yang masih hidup, itulah yang menjadi ahli waris menurut undang-undang. Tapi ketika keluarga sedara atau suami atau istri ini tidak ada, maka harta peninggalan dari si pewaris akan dikelola oleh negara dengan lembaganya kita akan mengenal Balai Harta Peninggalan. Ya, jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan melalui forum RPS online atau langsung komen di bawah. Yaitu adalah ketentuan umum berkaitan dengan pewarisan berdasarkan KUH Perdata. Lanjut, kita melihat bahwa asasnya adalah orang meninggal itu akan memindahkan hak dan kewajibannya. Ini ada di mana? 833 KUH Perdata, bahwa adanya kematian itu memindahkan hak dan kewajiban dari siapa? Dari pewaris ke ahli waris. Ketika ahli waris ini tadi menempati kedudukannya pewaris, ini yang disebut dengan sai-sin. Ya, 833 ayat 1. Di sini ahli waris juga punya hak untuk menuntut harta peninggalannya si pewaris. Ya, menuntut harta peninggalan pewaris. Ini yang disebut dengan hereditas petitio. Ini diatur di dalam pasal 834. Penuntutan ini tadi dia memiliki jangka waktu 30 tahun. Ini dasarnya ada di 835 KUH Perdata.
perdata. Ini adalah ketentuannya pewaris dan ahli waris. Dia ketika berpindah kedudukannya, hak dan kewajibannya dari pewaris ke ahli waris, itu yang disebut dengan saisin. Lalu ketika ahli waris ini menuntut haknya sebagai ahli waris terhadap harta peninggalannya si pewaris, itu yang disebut dengan hereditas petitio, diatur di 834 KUH Perdata. Pertanyaan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah setiap ahli waris itu bisa menjadi atau layak menjadi ahli waris? Coba kalian lihat di pasal 838 KUH Perdata kalian. Di 838 ini menjelaskan ada beberapa ahli waris yang tidak patut menjadi ahli waris. Ya, yang pertama membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dan yang kedua adalah memfitnah pewaris. Yang ketiga, adanya pemaksaan ya dengan kekerasan atau perbuatan yang membuat pewaris ini terhalang untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Dan yang keempat, yang tidak layak menjadi ahli waris atau yang tidak patut menjadi ahli waris adalah orang yang menggelapkan atau orang yang merusak atau yang memalsukan surat wasiat. Ini adalah 4 orang yang tidak patut menjadi ahli waris. Dan ini semua harus mendapatkan keputusan hakim. Jadi tidak semua ahli waris itu layak menjadi ahli waris dari si pewaris. Di 838 itu sudah dijelaskan bahwa ada 4 tipe orang yang tidak layak menjadi ahli waris. Yang pertama adalah dia yang mencoba membunuh atau membunuh pewarisnya. Yang kedua, memfitnah pewaris. Yang ketiga adalah melakukan kekerasan terhadap pewaris dalam hal pembuatan atau pencabutan surat wasiat. Dan yang terakhir adalah seseorang yang menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Tapi perlu kalian pahami, nomor 3 dan 4 ini jarang sekali terjadi karena surat wasiat itu dibuat oleh notaris. Ya, sampai di sini mudah dipahami ya. Kalau masih belum, silakan kalian putar ulang lagi dari mana yang belum kalian pahami. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di forum yang telah saya buat di rpsonline.unisma.ac.id. Nanti kita akan diskusi di forum tersebut. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.